buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau, oh selamanya kau, selamanya kau ku cinta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bunga-bunga berseri, burung-burung berkicau riang, matahari bersinar terang, hari pun bergembira. Mari saudara-saudara, kita datang menghadap Tuhan untuk beribadah, untuk mengkidungkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengagungkan Tuhan pada Minggu Pentakosta. Tema pada ibadah hari ini adalah dipulihkan oleh Roh Kudus. Berdasarkan kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini adalah Pendeta
Stefanus Ruben Jo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Ayah dan Ibu, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan, kami sering merenungkan apa yang kami lakukan tidak baik. Apa yang kami buat menggelisahkan hati karena dosa menari-nari di hidup kami. Ampuni hati kami yang berdosa, perbuatan kami jahat. Ampuni kami Tuhan, bersihkan hidup kami seluruhnya, berikan damai dan kasih-Mu. Hapuskanlah ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 1 dan 2, surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ajar
syukur berbangun, terlepas berkat anugerah. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bersama-sama kita mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26 berkata demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk, saudara. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengarkan satu pujian untuk memuliakan nama Allah, solo dari Bapak Peter Nale. Dipersilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat Yesus Kristus, kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami membutuhkan hikmat sorgawi. Kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus untuk menyempurnakan pendengaran kami, penghayatan kami, konsentrasi dan fokus kami ketika Tuhan mau berbicara kepada kami kembali di dalam peringatan dan perayaan Hari Pentakosta yang kami rayakan di tengah pandemi COVID-19 dan pergumulan-pergumulan bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu membuat kami dapat menghayati, mendengar, dan kemudian melakukan dengan setia firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Firman Tuhan pada saat ini
yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk, saudara. Dipulihkan oleh Roh Kudus. Kapan? Kalau bicara konteks pandemi COVID-19, pertanyaan kritis dalam pikiran dan hati bukan saja warga gereja, tapi hampir seluruh umat manusia. Relevansinya, konektivitasnya kapan? Hari ini kita merayakan dan memperingati Pentakosta, sebuah peristiwa yang sangat penting dan implikasinya banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Hari ini kita merayakan sebuah peristiwa gerejawi yang tidak kalah dalam maknanya dari yang Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan. Dan saat ini, Pentakosta. Kembali kepada pertanyaan awal, kapan Tuhan memulihkan bangsa ini? Kapan Tuhan, Roh Kudus, memulihkan situasi normal kembali, the new normal? Apakah akhir bulan ini? Atau awal Juni? Atau kapan? Sangat kontekstual, saudara. Sebab pasti di dalam pikiran dan hati kita semua bertanya-tanya, apakah memang harus stay at home still, tetap di rumah, masih di rumah, atau berdamai dengan corona, meminjam statement presiden kita. Hidup dan mulai lagi di bulan Juni. Saudara, beberapa hari lalu saya memposting sebuah tulisan yang intinya saya mau mengatakan bahwa konteks kita saat ini sangat dilematis. Seperti buah simalakama. Tidak mudah, tidak gampang, sangat sulit. Lalu kemudian dalam konteks gereja kita merayakan sebuah peristiwa di mana kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam catatan kitab Yoel yang kita baca ini, yang juga digenapi dalam peristiwa Pentakosta pada saat murid Yesus menerima pencurahan itu. Apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita renungkan, dan bagaimana kemudian dampaknya
Lalu apa yang respon kita yang memang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi sekarang ini? Ada yang mengatakan, pendeta A mengatakan, ya, stay at home. Ada yang mengatakan, silakan, berdamai kembali, berdamai dengan corona. Pemerintah mengatakan begini, ada juga tokoh-tokoh lain mengatakan begitu. Dengan semuanya, dengan argumentasi-argumentasi yang secara nalar, secara logika, oke. Lalu bagaimana saudara ketika kemudian kita merayakan Pentakosta di tengah-tengah situasi seperti ini? Yang hampir-hampir saudara dari berbagai sudut pandang, dari sisi apapun, dari hulu sampai hilir, manusia di era kita sekarang dengan pandemi ini betul-betul diperhadapkan dengan banyak penderitaan. Apakah, mungkin saya sempat bertanya, apakah virus ini buatan manusia? Tetapi yang persoalannya adalah apa yang harus diyakini, dihadapi, dan harus direspon oleh gereja. Dalam konteks kita juga di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kita. Yoel memberitakan sebuah pemberitaan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang diberitakan dalam Perjanjian Lama, paling tidak dia memiliki dan berisi dengan dua hal yang penting. Hari Tuhan dalam konteks penghukuman, hari Tuhan dalam konteks pemulihan. Yoel pasal ini saudara kasih Kristus berbicara tentang hari Tuhan dalam konteks pemulihan. Bahwa yang pertama sekali, Allah yang kita imani sampai dengan saat ini dan selama-lamanya adalah Allah yang tidak hanya menghukum manusia, Yehuda yang berdosa, tetapi Allah kita juga Allah yang kemudian memulihkan kembali, membaharui lagi, merestorasi, membangun kembali, memberikan semangat lagi, memotivasi lagi, dan menggairahkan energi-energi kehidupan yang baru di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Saudara, pemulihan, bicara tentang pemulihan, dipulihkan, bicara tentang keluar, bebas dan merdeka dari situasi, keadaan, himpitan, kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Pemulihan berbicara tentang bagaimana kemudian manusia baik pribadi maupun dalam konteks seluruh umat manusia saat ini kemudian bisa lega menghadapi dan keluar dari pandemi ini. Bicara tentang pemulihan juga bicara tentang suami-suami yang saat ini yang sudah lama berbulan-bulan tidak kerja. Bicara pemulihan, bicara tentang istri yang bisa kemudian tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti pelihara hidup mereka meskipun di situasi yang sangat sulit ini. Pemulihan saudara berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang juga diyakinkan oleh Tuhan bahwa situasi-situasi yang saat ini sangat berat, Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan lewat berbagai cara. Allah kita serba bisa saudara. Dia amat berkuasa. Kalau Anda percaya, dan saya percaya, bangsa ini percaya, dunia percaya. Pentakosta berbicara tentang bagaimana Tuhan sendiri yang akan diam di dalam diri kita. Roh Kudus Allah sendiri yang kemudian akan menyertai, membimbing kita dan membuat kita bisa bertahan, bisa menghadapi dan tetap yakin bahwa konteks Yoel dan konteks kita adalah sama. Oleh karena itu dari dua ayat ini mau mengatakan kepada kita yang pertama, saudara, bahwa ada masa, ada waktu, bisa sekarang, bisa besok, bisa bulan Juni, atau bisa kemudian yang akan datang, karena Allah, Roh Kudus, Allah bebas berkehendak. Bahwa suatu saat
seluruh pergumulan-pergumulan hidup, khususnya dalam konteks kita saat ini, akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah ketetapan dan keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Dia sayang kepada kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Bahwa Allah tidak tinggal diam dengan situasi ini. Dia tidak kemudian membisu atau Dia kemudian pura-pura tidak tahu. Dia bukan Allah yang kemudian meninggalkan kita dan membiarkan kita menghadapi ini semua, tidak. Allah kita terus bekerja untuk memulihkan keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang membuat hidup manusia tidak bahagia dan damai sejahtera. Yang kedua, saudara, bahwa pencurahan Roh Kudus, Roh Tuhan dalam diri kita, dalam diri setiap orang yang percaya pada Kristus, tidak memandang siapa dia, apakah pendeta, diaken, penatua, pengurus-pengurus pelkat, unit-unit misioner termasuk yang bertugas melayani saat ini, organis, pemandu lagu, multimedia, mereka yang bekerja untuk menyuting video ini, rekaman ini. Kita semua, kami semua, saudara dan saya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, diberikan kepada Tuhan kemampuan-kemampuan, karunia-karunia, yang itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membuat kita tetap dan terus setia melayani di situasi apapun, dan di dalam kondisi bagaimanapun juga. Karena itu saudara-saudara, apa yang harus dilakukan gereja? Pertama, jangan takut. Jangan dikuasai ketakutan. Meskipun polemik antara stay at home or berdamai dengan corona, itu menjadi sebuah pembicaraan yang masih kontroversi sekarang ini. Tetapi yang harus dilakukan oleh gereja terus mendoakan agar pemerintah kita dapat mengambil keputusan, kebijakan dan pilihan yang tepat. Dan kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja, kita juga terus kemudian menyingkapi ini dengan hikmat dari Tuhan, minta supaya kita diberikan kemampuan untuk menghadapi ini dengan bijaksana. Tidak gampang, saudara. Dan selanjutnya gereja akan terus berkarya untuk dapat kemudian bersaksi, tetap terus melayani, memberikan bantuan-bantuan kepada jemaat-jemaat, kepada siapapun juga selagi kita bisa, meringankan beban-beban mereka meskipun dalam skala yang amat kecil. Tetapi kita bersyukur kita dipanggil dan kita telah merealisasikan itu. Itu artinya bahwa gereja tidak akan berhenti untuk melayani dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu saudara, selamat merayakan, memperingati dan memaknai kembali peristiwa pencurahan Roh Tuhan pada kita semua. Pentakosta tidak sekedar orang dibuat entrance, tidak sadar diri. Tetapi peristiwa pencurahan Roh memampukan kita sehari-hari dalam konteks aktivitas kita untuk mempermuliakan Tuhan, melayani sesama manusia. Bahwa gereja, hari Pentakosta, hari di mana gereja terus beraktivitas, bersekutu, melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Selamat merayakan kembali, memaknai lagi hari yang penting, Pentakosta. Tuhan bersama dengan saudara dan saya, bangsa ini dan dunia dimanapun. Amin. Tetap teguh, Kau pemimpin
Jemaat Tuhan silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Kami mendatangi Engkau kembali, ya Allah Tritunggal, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi. Kami menjumpai Engkau kembali di dalam doa syafaat kami. Masih dalam pergumulan yang dilematis. Bukan saja bagi kami gereja, tetapi juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami datang ya Tuhan, kepadamu memohon kembali bahwa hari Tuhan, di mana Engkau mencurahkan kepada kami semua yang percaya kepadamu, dengan karunia-karunia ilahi sorgawi untuk dapat menjalani hidup yang taat, setia dan percaya, dan mampu merespon setiap pergumulan termasuk pandemi COVID-19 dengan hikmat yang dari Tuhan itu. Biarlah ya Tuhan, Bapak Presiden kami beserta jajarannya, Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya, semua pemimpin-pemimpin dunia, bahkan seluruh umat manusia yang saat ini diperhadapkan dengan situasi, kondisi, pandemi, dengan implikasi yang sangat luas, bahkan mungkin berdampak buruk bagi dalam beberapa keadaan, termasuk jemaat-Mu Tuhan, IPB Maranatha di Denpasar ini. Mungkin ada jemaat-jemaat, keluarga-keluarga dari jemaat ini ya Tuhan yang sudah mengalami keputusasaan. Suami yang belum bisa bekerja karena hotel, dunia pariwisata juga mengalami situasi yang sangat amat menurun dan dilema antara hidup dan mati. Kami diperhadapkan dengan juga situasi-situasi di mana istri tidak mudah ketika kemudian keuangan sangat menipis, bahkan mungkin tidak ada. Ada yang harus meminta-minta dan mengemis untuk bekerja, sedangkan tempat pekerjaan itu juga sudah banyak merumahkan pegawainya. Tidak sedikit ya Tuhan masyarakat yang tinggal di Bali, di Denpasar yang mengalami situasi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu Tuhan, tolong sungguh kami mohon agar Engkau membuat situasi ini kemudian pulih kembali bagaimanapun cara Tuhan. Kalaupun kami harus berdamai dengan pandemi atau COVID ini, Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan sendiri. Dan kalau ada keputusan lain, biarlah ya Tuhan tolong kami, karena kami punya keterbatasan dan kami punya kemampuan yang tidak maksimal dalam situasi seperti ini. Iman kami bisa rontok. Tetapi kami percaya kasih Tuhan sebagaimana Engkau mengasihi umat Israel, mengasihi dunia, mengasihi kami. Kami masih percaya dan mau tetap percaya bahwa Pentakosta masih punya makna, masih punya arti. Pentakosta yang kami rayakan ini masih kami percaya sebab Engkaulah yang memelihara bangsa dan negara
dan dunia-dunia ini. Engkaulah yang punya kuasa untuk merubah situasi-situasi yang seperti ini menjadi kembali normal dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan untuk semua yang bertugas, rekan-rekan presbiter, organis, pemandu lagu, multimedia, sound system, yang membuat video streaming ini. Kami juga berterima kasih bagi koster-koster kami yang sudah membersihkan gedung gereja ini. Kami doakan juga bagi pegawai kantor majelis jemaat. Kami berdoa memohon hikmat Tuhan untuk pelaksana harian majelis jemaat, untuk diaken penatua dan keluarga-keluarga mereka yang juga saat ini mungkin ya Tuhan tidak mempunyai dan tidak memiliki beras sembako di rumah. Dan mungkin juga saat ini ada yang sedang mengalami percecokan dan pertikaian suami istri karena situasi-situasi yang betul-betul sangat menghimpit ini. Tuhan tolong kami, mohon ya Tuhan ampuni dosa kami umat manusia, dan pulihkanlah kembali kami ya Tuhan, supaya kami bisa merasakan kebahagiaan melanjutkan kehidupan. Dan kami berduka cita bagi mereka yang meninggal karena COVID-19. Kami berduka cita bagi keluarga-keluarga mereka. Kami juga bersyukur berterima kasih kepada petugas medis, tim Satgas COVID-19 secara skala nasional maupun provinsi dan kabupaten, sampai kepada tingkat-tingkat yang kecil. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami terus bergumul dan mendoakan dan mau memohon kepada Tuhan tak putus-putusnya agar kami yang lemah dan terbatas ini kemudian dipulihkan kembali oleh kasih sayang Tuhan yang abadi itu. Terima kasih ya Tuhan, dengan perayaan Pentakosta ini kami diajak untuk terus mempercayai Roh Kudus menyertai kami. Immanuel, Engkau beserta dengan kami selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk pengisi lagu Bapak Peter Nale. Dan terima kasih untuk semua jerilelah yang boleh memungkinkan kami boleh beribadah memakai video streaming ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi jemaat, bagi siapapun yang menyaksikan, menonton dan beribadah melalui dan dengan video streaming ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 241 bait 1 dan 2. Inilah
marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, banyak limpah terima kasih atas semua kasih dan berkat-berkat-Mu. Pemberian yang kami berikan ini dengan ketulusan kami berikan, terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta, khususnya kepada Bapak, Ibu, warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk pencegahan terhadap pandemi COVID-19, maka bersama ini kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, marilah kita mentaati seluruh himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. 2. Marilah kita menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri. Harus disiplin menggunakan masker bila berada di luar rumah. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan harus tetap menjaga jarak fisik. Menerapkan physical distancing dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. 3. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat, marilah berdiri. Saudara-saudara, Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk pergi ke tengah-tengah dunia. Pergilah dengan hati damai. Jadilah berkat untuk sesamamu, dimanapun saudara-saudara berada. Kepada
jemaat Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.